Selamat datang di Misteri Gaib, tempat di mana kisah dunia nyata bertemu dengan dunia tak kasat mata. Malam baru saja turun di desa Cimanggu, kampung kecil di kaki Gunung Lembah Daru. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah, sementara suara jangkrik menggema dari ladang yang mulai ditelan kegelapan. Di sudut desa, berdiri sebuah rumah panggung tua, dikelilingi pohon mangga dan kelapa yang menjulang. Disitulah Sekar Arum tinggal. Perempuan berusia 30 tahun yang baru 4 bulan lalu kembali ke kampung halamannya setelah lama mengikuti suaminya, Ardian, merantau ke Jakarta. Namun, kepulangan mereka bukan karena rindu kampung halaman. Malam itu, tanpa diduga, Ardian berkata lirih dengan mata yang tak pernah setenang itu, "Kita pulang dulu ke kampung, Sekar. Aku capek dengan hiruk pikuk kota." Sekar Arum mengiyakan meski hatinya bertanya-tanya. Sejak mereka menempati rumah peninggalan orang tua Sekar Arum, ada yang berbeda dengan Ardian. Ia jarang keluar kamar, sering duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah kebun belakang, atau berjalan pelan mengitari pekarangan saat subuh, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Tetangga pun bertanya-tanya, "Suamimu kok jarang kelihatan, Sekar?" tanya Bu Darmi, tetangga depan rumah. Sekar Arum hanya tersenyum. "Iya Bu, dia lagi banyak pikiran." Padahal setiap malam, Ardian tetap ada, makan bersama, berbicara, tidur di sampingnya. Kadang ia murung, tapi tak ada hal yang terasa ganjil. Hingga memasuki minggu ketiga, Sekar Arum mulai merasakan jarak. Ada sesuatu dalam diri suaminya yang tak bisa ia jangkau. Sering, tengah malam, Ardian berdiri di dapur menatap kegelapan di luar jendela, bergumam lirih, "Belum waktunya, belum waktunya." Suatu malam Sekar Arum memberanikan diri bertanya, "Mas, maksudnya apa sih? Belum waktunya apaan?" Ardian hanya menoleh perlahan, tatapan matanya begitu dalam. Dan dengan suara berat ia berkata, "Kalau aku nggak ada nanti, kamu harus kuat ya." Sekar Arum mengernyit, merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. "Maksudnya apa, Mas?" Ardian tak menjawab. Ia hanya memeluk Sekar Arum sangat lama malam itu. Pelukan itu hangat, tapi entah mengapa terasa dingin, seperti pelukan terakhir. Keesokan paginya, Sekar Arum terbangun sendirian. Ardian tidak ada di kamar. Pintu depan tak terkunci, tapi sandal suaminya masih tergeletak di depan pintu. Awalnya ia pikir Ardian pergi ke warung, tapi hingga pukul 8 pagi, suaminya tak kunjung kembali. Sekar Arum mulai panik. Ia menyusuri desa, ke warung Mijah, ke masjid dekat sawah. Tidak ada seorang pun yang melihat Ardian. Malam itu Sekar Arum duduk di kursi bambu depan rumah menatap jalan setapak yang sunyi. Tiba-tiba, dari arah kebun bambu, sosok yang amat ia kenal muncul. Ardian. Wajahnya tenang, langkahnya pelan. Sekar Arum berlari memeluknya. "Mas, kemana saja? Aku panik nungguin." Ardian hanya tersenyum kecil. "Maaf ya, aku harus menyelesaikan sesuatu." Sekar Arum tak berani bertanya lebih jauh. Tapi saat memeluknya, bulu kuduknya meremang. Tubuh suaminya dingin, sedingin batu nisan. Hari-hari berikutnya Ardian jarang bicara. Sekar Arum mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, Ardian duduk di tengah kabut, menatapnya dari kejauhan. Di belakangnya berdiri orang-orang berpakaian putih, diam dengan kepala tertunduk. Pada malam lain, ia bermimpi berjalan ke kebun belakang dan melihat gundukan tanah segar dengan nisan tanpa nama. Suatu pagi, Sekar Arum mendapati daun pisang bertumpuk di dapur, lengkap dengan bunga 7 rupa. Ia tidak ingat kapan membelinya. Saat ditanya, Ardian hanya menjawab singkat, "Buat nanti, kalau waktunya tiba." Sejak saat itu rasa takut mulai merayap di hati Sekar Arum. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan semuanya mencapai puncak saat Pak Lurah datang ke rumah. Pak Lurah datang sore itu. Wajahnya serius.
Di tangannya ada sebuah amplop kecoklatan. "Ini ada surat dari Jakarta, Sekar. Katanya penting. Dari RW di tempat tinggalmu yang dulu." Dengan tangan bergetar, Sekar Arum menerima surat itu. Perlahan ia buka. Tulisan di atas kertas putih itu singkat, namun setiap kata terasa seperti petir yang menyambar dadanya. "Dengan ini kami menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Ardian Prasetya, suami Ibu Sekar Arum Wulandari, yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Jenazah telah dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Kami mohon maaf atas keterlambatan informasi ini karena kendala administrasi." Tubuh Sekar Arum limbung. Surat itu bertanggal 2 hari setelah mereka pindah ke desa. Matanya terpaku pada tulisan itu, membaca ulang kalimat demi kalimat. Nafasnya terasa sesak. Tidak mungkin, Mas Ardian tiap hari ada di rumah. Aku lihat dia, aku bicara sama dia. Pak Lurah menatapnya bingung. Maksudnya apa, Sekar? Tapi Sekar Arum sudah tak mampu bicara. Air mata mengalir, seolah semua kilas balik itu menamparnya. Tatapan kosong Ardian, gumaman, belum waktunya, pelukan terakhir yang terasa dingin. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sekar Arum duduk di kursi bambu depan rumah. Angin malam berdesir, menari di antara pelepah kelapa. Suara kodok dari sawah terdengar jauh, seperti bisikan dari dunia lain. Dan benar saja, sosok Ardian muncul dari kegelapan. Wajahnya tenang, matanya sendu. Sekar Arum berdiri, air mata sudah habis. Dengan suara lirih ia berkata, "Mas, kenapa nggak pamit baik-baik?" Ardian hanya tersenyum tipis. Senyum yang berbeda, ada damai, ada perpisahan. Perlahan tubuhnya memudar di telan kabut malam yang turun dari arah gunung. Malam itu jadi malam pertama Sekar Arum benar-benar sendiri. Tak ada lagi suara langkah kaki di teras, tak ada piring beradu di dapur, tak ada bisikan lembut suaminya, hanya ada suara jangkrik, daun yang tersapu angin, dan sunyi yang mencekam. Sejak malam itu, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Jika Ardian memang sudah meninggal di Jakarta, lalu siapa yang selama ini bersamanya? Hari-hari berikutnya, Pak Lurah sering datang, entah untuk memastikan Sekar Arum baik-baik saja, atau karena ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Namun, Sekar Arum memilih diam. Ia menelan semua rasa sendiri, meski sunyi itu semakin menyesakkan. Sekar Arum mulai bertingkah aneh. Bicara sendiri di dapur, menyiapkan 2 piring saat makan, menyalakan lampu kamar seharian seakan masih menunggu Ardian pulang. Suatu sore, ketika hujan rintik mengetuk atap seng, ia memberanikan diri berjalan ke kebun belakang, tanpa alas kaki. Jalan setapak yang biasa dilalui Ardian setiap subuh, kini terasa berbeda, seperti menyimpan rahasia. Di bawah pohon sawo tua, Sekar Arum berhenti. Ada tanah yang gembur. Warnanya lebih basah, tak ditumbuhi rumput. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Tidak ada nisan, tidak ada tanda, tapi hatinya berbisik. Disinilah Ardian bersemayam. "Mas, jadi kamu gak pernah ikut aku pulang ya?" ucapnya lirih, hampir tak terdengar di antara derasnya hujan. Ia duduk di tanah itu, menangis tanpa suara. Semua pertanyaan yang selama ini dipendam pecah bersama air mata. Besoknya, Bu Darmi datang membawa sepiring pisang goreng hangat. "Sekar, kamu gak apa-apa? Sejak Pak Lurah kesini, kamu jarang kelihatan." Sekar Arum memaksa tersenyum. "Aku cuma masih menyesuaikan, Bu." Namun ucapan Bu Darmi berikutnya membuat darahnya membeku. "Aku heran dari awal, Sekar. Katanya suamimu pulang bareng kamu, tapi waktu kamu datang, kamu sendirian. Kami semua lihat sendiri." Sekar Arum terdiam. "Sendirian?" "Enggak, Bu. Mas Ardian ikut." Bu Darmi menggeleng. "Kamu turun dari mobil pick-up sendirian. Supirnya juga bilang kamu sepanjang jalan diam, enggak ngobrol sama siapa-siapa. Dia pikir kamu janda." Ucapan itu menghantam kepala Sekar Arum seperti malu. Ingatannya berputar waktu turun dari mobil, saat membuka pintu rumah, saat masuk kamar untuk pertama kalinya. Apakah benar selama ini ia sendirian? Tapi tidak mungkin. Ia merasa Ardian ada, bicara dengan dia, makan bersamanya, tidur di sampingnya. Atau semua itu hanya mimpi panjang.
Sekar Arum membuka lemari Ardian. Semua baju suaminya masih tergantung rapi, tak ada yang berantakan. Namun ada satu hal yang membuat dadanya tercekat. Tidak ada satupun baju kotor. Padahal ia jelas ingat pernah mencucikan pakaian Ardian beberapa kali. Dengan tangan gemetar, ia meraih koper hitam yang katanya selalu dibawa Ardian dari Jakarta. Saat dibuka, koper itu kosong, benar-benar kosong, seperti tidak pernah diisi apapun. Sekar Arum terdiam lama, pikirannya berkelindan. Ia mulai mengais ingatannya, bau tubuh Ardian saat memeluknya malam itu, hangatnya nafas yang terasa nyata di lehernya. Apakah semua itu hanya ilusi? Suatu malam, saat Sekar Arum setengah tertidur, ia mendengar suara pintu kamar berderit pelan. Ada langkah kaki menuju dapur. Ia sontak bangun dan mengintip dari celah pintu. Sosok tinggi itu berdiri membelakanginya di dekat kompor. Ardian. Ia berdiri seperti biasa, tapi tubuhnya tampak samar, seolah terbuat dari kabut yang membentuk rupa. Dengan langkah perlahan, Sekar Arum mendekat. Tidak ada rasa takut, hanya kerinduan yang menyesak di dadanya. "Mas," bisiknya pelan. Ardian menoleh, wajahnya tenang tapi sorot matanya penuh kesedihan. "Aku cuma mau lihat kamu sekali lagi." Sekar Arum menahan tangis. "Kenapa kamu pulang kalau kamu sudah tiada?" Ardian menunduk, suaranya berat. "Karena aku belum siap meninggalkan kamu. Aku gak mau kamu sendirian." Air mata Sekar Arum jatuh membasahi pipinya. Sekarang, tanyanya hampir tak terdengar. Ardian menatap mata istrinya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Sekarang, aku siap." Pagi harinya, Sekar Arum terbangun di depan ruang tamu dengan selimut menutupi tubuhnya. Sunyi, tak ada suara langkah kaki, tak ada denting piring dari dapur, tak ada lagi bayangan Ardian. Saat itu ia sadar, suaminya telah benar-benar pergi. Namun ada sesuatu yang berubah. Rumah yang dulu terasa dingin, kini seakan menyimpan jejak hangat dari cinta yang tak hilang, meski raganya sudah tiada. Beberapa minggu kemudian, Sekar Arum memberanikan diri pergi ke Jakarta. Ia mendatangi TPU Karet Bifak, tempat nama Ardian tertera di sebuah nisan sederhana. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan bunga kamboja dan melati yang dibawanya dari kampung. "Aku nggak tahu kenapa kamu datang waktu itu, Mas. Tapi aku bersyukur kamu pulang meskipun hanya sebentar." Angin bertiup pelan. Sekar Arum memejamkan mata. Untuk sesaat, ia merasa ada sentuhan hangat di pundaknya, ringan lalu menghilang begitu saja. Sepulang dari Jakarta, Sekar Arum menginap semalam di rumah bibinya, Bu Rani di Bekasi. Meski rumah itu penuh suara cucu-cucu kecil dan riuh kendaraan dari jalan besar, hati Sekar Arum tetap terasa hampa. Ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi siapapun selain kehadiran Ardian atau sesuatu yang dulu ia yakini sebagai Ardian. Malam itu, di kamar tamu lantai 2, Sekar Arum bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah panggungnya di kampung. Namun rumah itu tampak lebih tua. Kayu-kayu lapuk, atapnya bocor, dan pekarangan ditelan rumput liar. Di ruang tengah, Ardian duduk membelakanginya, menatap jendela, memainkan sebuah radio tua yang berderit-derit. "Mas," panggil Sekar Arum pelan. Tiba-tiba sebuah suara lirih datang dari arah dapur. Suara perempuan, serak dan asing. "Dia bukan milikmu lagi." Sekar Arum menoleh dan di sana berdiri bayangan hitam menjulang, tak berbentuk manusia. Matanya merah menyala, tubuhnya berasap, bergumpal seperti kabut pekat. Dalam sekejap, semua gelap. Sekar Arum terbangun dengan nafas memburu, keringat dingin membasahi lehernya. Keesokan paginya, Sekar Arum kembali ke kampung.
Perjalanan 5 jam terasa seperti melayang. Pikirannya dipenuhi mimpi semalam, bercampur kenangan yang terus menghantui. Hingga akhirnya ia melihat rumah panggung itu lagi, berdiri tenang di kaki Gunung Lembah Daru, dikelilingi pohon mangga dan semak liar. Kali ini, Sekar Arum merasa ada yang berbeda. Rumah panggung itu seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai, seolah ada rahasia yang mengendap di setiap sudutnya. Ia mencoba menghabiskan hari dengan membersihkan rumah, menyapu pekarangan, mengecek dapur, dan menyalakan dupa kecil seperti kebiasaan almarhum ibunya untuk mengusir bau lembab saat malam tiba. Menjelang malam, listrik tiba-tiba padam selama 10 menit. Dalam gelap pekat itu, Sekar Arum mendengar suara aneh dari arah kamar. Suara berdesis, mirip radio yang rusak. Padahal ia tidak punya radio di rumah. Begitu listrik kembali menyala, suara itu lenyap. Namun rasa tak nyaman justru semakin menempel di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Sekar Arum memutuskan untuk mengunjungi Pak Bayu, sepupu almarhum ayahnya yang dikenal sebagai orang sepuh di kampung. Rumah Pak Bayu berada di Dusun Lesung Gede, cukup jauh dari tempatnya. Meski sudah tua, orang-orang desa masih sering meminta nasihat Pak Bayu untuk hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. "Pak, boleh saya tanya sesuatu soal rumah saya?" ujar Sekar Arum dengan suara pelan saat bertandang ke rumah Pak Bayu di sore itu. Pak Bayu menatapnya, mengangguk, menunggu. "Saya merasa Mas Ardian, suami saya, masih ada di rumah. Tapi bukan hanya dia. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Saya takut ini bukan cuma perasaan." Mata Pak Bayu memandangnya lama sebelum menghela napas. "Kamu tinggal di rumah peninggalan orang tuamu, kan? Waktu kecil, kamu pernah dengar cerita tentang kebun belakang itu?" Sekar Arum menggeleng. Ia hanya tahu kebun itu dulunya lebat, dipenuhi pohon jati, tapi tak pernah mendengar kisah aneh. "Dulu, sebelum rumah itu dibangun, tanahnya sering dipakai tempat nyepi," kata Pak Bayu perlahan. "Bukan semedi biasa, tapi tempat membuang sesuatu, melepaskan hal-hal yang tak diinginkan. Waktu ayahmu bangun rumah di situ, aku sempat mengingatkan. Tapi dia orang modern, tak percaya hal-hal seperti itu." Sekar Arum bergidik. Pak Bayu menambahkan dengan nada berat, "Mungkin yang datang padamu bukan Ardian, tapi sesuatu yang meniru wujudnya. Kerinduanmu yang kuat bisa memanggil apa saja dari tanah yang belum bersih." "Tapi saya yakin itu Ardian, Pak," Sekar Arum membalas hampir dengan tangis. "Saya kenal cara dia berbicara, tatapannya, bahkan cara dia melipat baju." Pak Bayu hanya menatapnya dengan mata teduh. "Kadang yang datang memang mereka, tapi belum tentu mereka datang sendiri." Malam itu, Sekar Arum tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah dengan secangkir teh dan lampu minyak, mencoba menenangkan hati. Ia ingin percaya bahwa yang selama ini ia lihat benar-benar Ardian, bukan bayangan palsu. Tapi sekitar jam 2 dini hari, suara langkah terdengar di luar. Lantai kayu berderit pelan. Sekar Arum bangkit, mengintip dari jendela ke arah teras. Sosok tinggi itu berdiri diam. Ia membuka pintu perlahan. Angin malam menerpa wajahnya, membawa kabut tipis. Dan di sana berdiri Ardian. Tapi kali ini ada yang tidak sama. Matanya kosong, bajunya basah kuyup seperti baru diangkat dari dasar sungai, dan dari celah jemarinya air menetes, baunya seperti darah yang sudah bercampur tanah basah. "Mas?" Suara Sekar Arum nyaris tak terdengar. Ardian menoleh perlahan. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan gumaman berat seperti dari dalam air. "Jangan percaya, yang kau lihat bukan aku, bukan aku." Tubuhnya bergetar, menggeliat aneh, lalu ambruk. Sekar Arum mendekat, tapi seketika sosok itu lenyap.
Yang tersisa hanyalah tanah basah di lantai kayu dan bau anyir menusuk hidung. Pagi harinya, Sekar Arum kembali ke kebun belakang. Kali ini tanpa pikir panjang, ia menggali gundukan tanah itu dengan tangan kosong. Nafasnya memburu. Sekitar setengah meter dalamnya, jarinya menyentuh sesuatu. Bukan batu, bukan kayu, tapi kain. Sekar Arum menggali lebih dalam, menariknya perlahan hingga tampak seikat kain kafan kusam dibalut akar-akar kecil yang merambat dari tanah. Ia tercekik napas saat melihat seuntai rambut panjang menjuntai dari dalam kain itu. Rambut perempuan, bukan milik Ardian. Sekar Arum terduduk, tubuhnya bergemetar. Apa yang terkubur di sini bukan Ardian, tapi sesuatu atau seseorang yang mungkin sudah lama menanti. Mungkin selama ini Ardian kembali hanya untuk memperingatkannya. Tanah di kebun itu terasa dingin, dingin seperti kematian yang tak pernah selesai. Namun anehnya, Sekar Arum tidak merasa ketakutan seperti sebelumnya. Ada semacam ketenangan, seolah rahasia yang terpendam akhirnya muncul. Meski ia tak tahu apakah ini awal jawaban atau awal dari malapetaka. Sekar Arum menutup kembali gundukan itu perlahan. Di dadanya hanya ada satu keyakinan. Pak Bayu harus tahu ini. Malam itu Pak Bayu datang setelah maghrib. Bersamanya seorang lelaki berusia sekitar 40-an yang dipanggil Kang Jaka, penjaga situs leluhur di kaki Gunung Lembah Daru. Mereka berduduk bertiga di ruang tengah, ditemani lampu teplok yang redup dan suara serangga malam dari luar rumah. Sekar Arum menceritakan semuanya tentang sosok Ardian yang muncul dengan tubuh basah kuyup, gumaman anehnya, hingga penemuan gundukan tanah, kain kafan, dan rambut perempuan di kebun belakang. Pak Bayu mendengarkan dengan mata terpejam, seolah mencoba meresapi setiap kata. Dari tadi, Kang Jaka hanya diam, tapi akhirnya ia membuka suara dengan nada tenang. Kalau boleh saya menebak, itu bukan arwah Ardian yang datang padamu, Bu. Itu hanyalah bayangan, cerminan kenangan yang dipakai sesuatu untuk menempel pada rasa rindumu. Biasanya, itu muncul karena ada penuntut yang belum selesai. Penuntut, Sekar Arum bertanya pelan. Iya, bisa makhluk, bisa energi, bisa jiwa yang merasa tempat ini miliknya. Kadang karena luka lama, dendam, atau sekedar tidak ingin dilupakan. Sekar Arum menunduk. Tapi saya cuma ingin tinggal di rumah peninggalan orang tua saya. Saya tidak mengganggu siapapun. Kang Jaka mengangguk perlahan. Saya percaya. Tapi kadang yang terganggu itu bukan kita, melainkan mereka yang sudah lama diam dan menunggu. Pak Bayu menatap Sekar Arum, lalu berkata lirih. Aku jadi teringat. Dulu pernah ada seorang perempuan muda, pengembara dari Cirebon. Katanya hamil di luar nikah, diusir keluarganya. Dia sempat tinggal sendirian di saung kecil di kebun itu. Tapi setelah itu, tak ada yang tahu kemana dia pergi. Orang-orang cuma bilang dia hilang. Kang Jaka menghela napas panjang, seperti menemukan potongan puzzle yang hilang. Mungkin dia tidak pernah pergi. 3 malam kemudian, tepat pada Jumat Kliwon, Sekar Arum bersama Pak Bayu dan Kang Jaka melakukan pembersihan di kebun belakang. Tak ada sesajen aneh atau ritual menakutkan. Hanya doa-doa sederhana, air bunga, dan cahaya lilin minyak yang redup. Kang Jaka menggali gundukan tanah itu dengan hati-hati. Ketika kain kafan dan rambut panjang itu terangkat sepenuhnya, mereka menemukan sesuatu yang membekukan napas. Gundukan tulang kecil yang sudah menyatu dengan tanah. Di sampingnya ada sebongkah batu pipih, seperti nisan tanpa nama. Dia dikubur diam-diam dan dilupakan, bisik Pak Bayu lirih. Kang Jaka memandikan tulang-tulang itu dengan air bunga, membungkusnya kembali dalam kain putih bersih, lalu meletakkannya di kotak kayu. Sekar Arum hanya menatapnya dengan mata basah. Rasa takut yang dulu mencekik,
kini berubah menjadi iba yang dalam. Kalau arwah itu gentayangan, gumam Kang Jaka, bukan karena jahat, tapi karena dilupakan. Malam itu, Sekar Arum kembali bermimpi. Ia melihat kebunnya, tapi kini bersih, lapang, dan hangat diterangi cahaya bulan. Di ujung kebun, berdiri seorang perempuan muda dengan baju putih sederhana. Rambutnya panjang, wajahnya pucat namun damai. Di sampingnya berdiri Ardian menatap Sekar Arum. Perempuan itu tersenyum lembut, dan pas patah kata pun hanya menunduk seolah pamit. Lalu tubuhnya menghilang dalam cahaya keemasan yang samar. Ardian masih berdiri di tempatnya. Sekar Arum ingin berlari memeluknya, tapi ia tahu waktunya sudah selesai. Ia hanya berbisik, "Terima kasih, Mas. Sudah menemani aku pulang." Ardian tersenyum. "Kamu kuat, Sekar. Lebih kuat dari yang kukira." Lalu tubuhnya memudar, menghilang seperti embun pagi. Sekar Arum terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa hatinya tenang. Beberapa hari kemudian, Sekar Arum mengurus pemindahan tulang-tulang itu ke pemakaman umum. Ia meminta agar nisan sederhana diberi nama, seorang perempuan yang pernah dilupakan. Di samping makam itu, ia menanam pohon melati, tanda bahwa ada yang pernah peduli, meski terlambat. Sejak malam pembersihan itu, rumah panggung di kaki Gunung Lembah Daru terasa berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi berat. Sunyi malam masih ada, tapi bukan lagi sunyi yang menakutkan. Sekar Arum kembali hidup sendiri, namun ia tak pernah merasa benar-benar sendirian. Ia tahu yang pergi tidak pernah sepenuhnya hilang. Mereka hanya kembali ke tempat yang semestinya. Hampir 2 bulan berlalu, Sekar Arum mulai menjalani hidup normal, menekuni usaha kecil menjual rempah dan teh kering ke pasar dan koperasi desa. Setiap pagi ia menyapu halaman sambil mendengar suara radio dari warung tetangga. Kadang ia mengantar parsel herbal ke desa lain, naik angkot atau menumpang motor tetangga. Hidupnya kini sederhana, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi di tengah keheningan itu, ada ketenangan baru yang tak pernah ia rasakan. Sesekali Ardian hadir dalam mimpinya. Bukan lagi dengan wajah pucat atau tubuh basah kuyup, tapi seperti dulu. Dia datang duduk di teras, menyeduh kopi, membaca koran, atau sekedar menyiram tanaman. Dalam mimpi-mimpi itu, Ardian jarang bicara. Ia hanya tersenyum atau mengangguk, seolah ingin mengatakan, "Kamu tidak sendiri." Suatu sore di akhir bulan, Sekar Arum menerima surat dari kantor kelurahan. Di dalamnya ada undangan dari dinas sosial yang memintanya hadir untuk penyesuaian data kependudukan. Dengan sedikit rasa enggan, ia berangkat keesokan harinya. Di ruang arsip, seorang pegawai muda menunjukkan berkas yang membuat tubuh Sekar Arum menegang. Sesuai catatan dari RS di Bogor dan data pemakaman tahun lalu, nama suami ibu, Ardian Prasetya, telah tercatat meninggal pada 12 Desember tahun lalu. Mohon maaf, apakah ibu belum menerima dokumen ini sebelumnya? Tangan Sekar Arum bergetar saat menerima map coklat itu. Di dalamnya ada fotokopi surat kematian, tanda tangan dokter, dan salinan dokumen pemakaman. Semua sah, semua resmi. Yang paling mengguncang adalah tempat kematian yang tertera, RSUD Bogor akibat kecelakaan lalu lintas. Padahal Desember tahun lalu, Ardian masih bersamanya. Mereka makan malam bersama, memperbaiki atap bocor, bahkan Ardian sempat membawakannya keripik dari pasar. Sekar Arum tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk lemah, lalu keluar dari kantor desa sambil menahan napas. Napas yang terasa menabrak dinding tak kasat mata. Ardian benar-benar sudah meninggal. Malam itu, Sekar Arum membuka album foto lama. Di antara lembar plastik yang kusam, ia menemukan foto terakhir mereka bersama.
Dalam foto itu, Ardian berdiri di belakangnya, memeluknya sambil menutup mata Sekar Arum dengan tangan seperti bercanda. Namun kini, sorot mata Ardian di foto itu terasa berbeda, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah ingin dibuka. Sekar Arum menangis diam-diam, bukan karena takut, bukan karena kesepian, tapi karena ia akhirnya memahami sesuatu. Ardian memang pulang, tapi bukan untuk tinggal. Ia kembali hanya untuk menemani, menuntun, dan menolong Sekar Arum melepaskan sesuatu yang tak lagi bisa digenggam. Beberapa hari kemudian, Sekar Arum memutuskan untuk melakukan perubahan kecil. Ia membongkar lemari Ardian. Semua baju, sepatu, buku hingga sisir tua yang biasa dipakai suaminya, ia lipat dengan hati-hati, sebagian disumbangkan, sebagian lain ia simpan dalam sebuah kotak kecil di gudang. Bukan untuk dibuang, tapi sebagai tanda penerimaan. Sekar Arum lalu menata ulang ruang tengah. Ia membuka jendela lebih lebar, menaruh pot bunga segar, dan meletakkan radio tua di sudut ruangan. Radio itu sudah lama mati, tapi kini terasa seperti saksi bisu dari semua yang telah berlalu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur nyenyak. Tanpa mimpi, tanpa bayangan, hanya ada sunyi yang terasa damai dan gelap yang terasa seperti pelukan. Beberapa minggu kemudian, Sekar Arum kembali mengunjungi makam perempuan tak dikenal yang pernah ia temukan di kebunnya. Ia membawa bunga melati dan duduk di samping makam itu hampir 1 jam. Ia tidak berdoa, tidak menangis. Ia hanya diam, merasakan keheningan seolah berbicara dalam hati. Dunia memang kejam bagi mereka yang sunyi, tapi setiap jiwa pantas diingat, pantas disayangi, meski tanpa nama, tanpa ikatan. Di bawah pohon melati itu, angin berhembus lembut, seolah seseorang membalas kunjungannya dengan belayan hangat. Setahun kemudian, rumah panggung Sekar Arum berubah menjadi tempat belajar bagi anak-anak kampung. Ia membuka kelas membaca dan menulis sederhana. Setiap sore, terdengar tawa dan celoteh anak-anak di teras rumah yang dulu terasa sunyi. Mereka duduk bersila di atas tikar, menulis huruf, menggambar gunung, sambil memanggilnya dengan sebutan Bu Guru. Suatu hari, seorang tetangga bertanya, "Ibu gak takut tinggal sendirian di rumah segede ini?" Sekar Arum hanya tersenyum. Sendiri itu beda dengan sepi, dan rumah ini sudah terlalu banyak memberi untuk saya takut padanya. Cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang menjaga kita tetap kuat. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi merelakan agar hati menemukan damainya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita kehidupan dan misteri lainnya yang membuat penasaran. Aktifkan lonceng untuk kisah-kisah mistis dan penuh makna lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Misteri gaib bukan sekedar cerita, ini adalah pengalaman.